saya Vela. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Di era digital seperti sekarang, hampir semua interaksi kita itu terjadi di ruang online. Tapi tahukah kalian semua, semakin sering kita berinteraksi digital, semakin besar juga potensi konflik yang muncul. Data dari APJI 2024 menunjukkan ada 78% penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet, dengan rata-rata penggunaan 7 hingga 8 jam per harinya. Dan seiring itu, kasus konflik interpersonal terus meningkat. Dari 21.000 kasus di 2021 naik menjadi 25.000 kasus di 2023 dan banyak terjadi pada usia muda. Disinilah dua kemampuan menjadi sangat penting, manajemen konflik dan kecerdasan emosional. Menariknya, cara dua generasi menghadapi ini sangat berbeda, di mana milenial ini cenderung lebih diskusi terbuka dan mencari dukungan sosial, sementara Gen Z sendiri memilih untuk pendekatan mindfulness. Bahkan terkadang mereka juga memilih untuk menghindari konflik demi menjaga kesehatan mental. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk memahami bagaimana Gen Z dan milenial mengelola emosi dan konflik di era digital, serta bagaimana kemampuan itu membentuk ketahanan individu dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat sejalan dengan tujuan SDGs di bidang kesehatan mental dan perdamaian sosial. Karena mengelola konflik bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, ini adalah modal dasar untuk hidup bersama di era yang terus berubah. Terima kasih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana generasi Gen Z dan generasi milenial mengelola konflik serta emosi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun interaksi sosial. Penelitian ini dilakukan di wilayah Surabaya selama 1 bulan pada tahun 2026 dengan melibatkan 6 informan yang terdiri dari 3 generasi Z dan 3 generasi milenial. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta melalui Zoom dan Google Meet. Informan dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam menghadapi konflik interpersonal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap generasi memiliki pola yang berbeda dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami pengalaman, sudut pandang, dan makna yang dirasakan langsung oleh para informan secara lebih mendalam dan menyeluruh. Saya akan membahas secara ringkas tentang hasil berdiskusi dari artikel yang dibuat oleh kelompok kami. Yaitu penelitian ini mengungkapkan perbedaan pola manajemen konflik dan pengelolaan emosi antara Gen Z dan milenial dalam 3 ranah relasi, keluarga, pekerjaan, dan sosial yang dikaji melalui perspektif SDGs, tujuan 3 kesehatan mental, dan tujuan 16 perdamaian. Dalam relasi keluarga dan pekerjaan, Gen Z cenderung menggunakan strategi jeda emosional, kehati-hatian, serta pendekatan avoiding, yaitu menghindar, dan compromising untuk menjaga stabilitas mental dan efisiensi komunikasi yang seringkali didukung oleh referensi daring. Sebaliknya, generasi milenial lebih mengutamakan pengambilan perspektif masa lalu, kolaborasi terbuka, musyawarah, serta strategi akomodasi atau mengalah demi menjaga produktivitas dan keharmonisan hubungan di ranah sosial. Gen Z sangat selektif dan tidak ragu membatasi interaksi digital demi melindungi energi mental mereka. Sementara milenial cenderung tidak ambil pusing dan memilih komunikasi asertif atau klarifikasi langsung untuk menghadapi Gen Z yang mereka nilai lebih sensitif terhadap kritik. Perbedaan gaya resolusi konflik ini selaras dengan teori Thomas Kliman dan pandangan Mannheim yang membuktikan bahwa perbedaan generasi dibentuk oleh pengalaman historis serta pengembangan digital yang dialami masing-masing era. Ketika konflik antar generasi ini dikelola secara reflektif, melalui kecerdasan emosional yang baik, dinamika tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas penguatan diri, yaitu self-empowerment kedua belah pihak, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan keluarga, tempat kerja, dan komunitas masyarakat yang damai serta sehat secara psikologis. Terima kasih. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa generasi Z
dalam mengelola konflik dan emosi di era digital saat ini. Generasi Z cenderung lebih berhati-hati dalam menghadapi konflik dengan memilih menenangkan diri terlebih dahulu, menghindari perdebatan yang tidak penting, serta menjaga kesehatan mental mereka dengan lebih selektif terhadap lingkungan sosial, terutama di media digital. Sementara itu, generasi milenial lebih mengutamakan komunikasi terbuka, musyawarah, dan pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan agar hubungan tetap harmonis dan stabil. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pola komunikasi, serta perkembangan teknologi yang membentuk karakter masing-masing generasi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa konflik bukan selalu sesuatu yang negatif. Jika dikelola dengan baik, konflik justru dapat menjadi ruang pembelajaran, penguatan diri, dan meningkatkan kedewasaan emosional bagi kedua generasi. Selain itu, kemampuan dalam mengelola konflik dan emosi terbukti memiliki kontribusi penting terhadap kesehatan mental, kualitas hubungan sosial, serta terciptanya lingkungan yang lebih damai dan inklusif. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs, khususnya pada aspek kesehatan mental dan perdamaian sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk terus meningkatkan kemampuan komunikasi, pengendalian emosi, dan sikap saling memahami antar generasi demi terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan berkelanjutan.